Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Alhamdulillah di tahun ini kita bisa berjumpa kembali di MA Muhammadiyah Peliti Saat. Ini merupakan pertemuan pertama kita di tahun pelajaran 2020-2021. Saya ucapkan selamat berjumpa di kelas 11 ya. Sekarang kalian sudah masuk ke kelas 11. Mudah-mudahan di kelas 11 ini, walaupun dalam kondisi yang seperti ini, yaitu kondisi COVID, kita tidak bisa bertatap muka langsung di sekolah seperti biasa dulu sebelum terjadinya wabah COVID. Saya berharap kalian tetap semangat untuk terus belajar dan terus mengasah kemampuan kalian. Oke. Sengaja untuk materi pelajaran Bapak langsung menjelaskan di media ini, dan mudah-mudahan dengan cara penjelasan seperti ini kalian lebih paham dan lebih mengerti dan lebih bisa. Oke, kita langsung saja ya ke pengenalan dulu. Nah, di sini nanti kalau misalkan kalian kebingungan, silakan untuk mencari materinya itu ada di mana. Materinya itu ada di sini, materinya sesuai jenjang kalian masing-masing, ada kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Nah, di dalam sini itu muncul beberapa mata pelajaran. Nah, khusus mata pelajaran Bapak yaitu TIK dengan SKI. Nah, insya Allah untuk TIK dan SKI akan terus seperti ini supaya mempermudah kalian bisa memahami materi-materinya. Oke. Setelah kalian tahu tentang materinya, lebih baik kalian harus mengisi dulu daftar hadir. Nah, di sini daftar hadir presensi siswa sesuai kelasnya juga masing-masing. Nah, silakan kalian masuk seperti ini, diklik seperti ini. Misalkan saya contohkan yang ini saja. Nah, saya contohkan yang ini saja. Seperti ini. Nanti silakan kalian isikan nama kalian di sini. Tinggal pilih lalu mengikuti mata pelajaran apa. Misalkan TIK, mana TIK, oh ini TIK. Nah, setelah itu kalian hadir, sakit atau izin. Jadi yang sakit atau yang hadir itu, yang sakit atau yang izin itu bisa rekomendasi di sini. Jadi ketahuan. Nanti dari mana Bapak melihatnya? Dari sini daftar hadirnya. Nah, nanti akan muncul di sini daftar hadirnya. Oke, sekali lagi tinggal klik nama kamu, terus mata pelajaran, dan keterangannya hadir, sakit atau izin. Nanti kecek di sini. Oke, paham? Ya, paham. Oke. Selanjutnya nanti Bapak akan kasih tugas atau latihan atau ulangan. Itu ada di sini. Di ini nih, tugas dan latihan. Tugas dan latihan. Di sini nih. Nanti muncul. Oke. Itu penjelasan umum terkait penggunaan inilah. Di sini materi, di sini tugas atau latihan atau ujian atau ulangan, dan terakhir di sini daftar hadir kalian. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Sebelum kita lanjut, mana suaranya? Hello. Oh, siap. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke materi saja. Siap? Let's go. Kita masuk. Ya, kita cari TIK. Oke. Alhamdulillah di tahun sekarang Bapak masih dipercaya untuk memegang mata pelajaran TIK atau informatika di kelas 11 tahun pelajaran 2020-2021. Tidak perlu perkenalan ya, sudah tahu ini. Kita sudah hampir
2 tahun ya, 2 tahun, hampir 2 tahun. Oke, kita langsung saja. Nah, untuk pertama mungkin yang harus kita ketahui kenapa kita harus belajar TIK, ya. Kenapa kita harus mempelajari TIK? Nah, pertama supaya satu menyadarkan kita akan potensi perkembangan teknologi dan komunikasi yang terus setiap hari itu terus berkembang. Coba kita rasakan saja sekarang. Bagaimana jaringan internet itu meluas. Kalian bisa Instagram, kalian bisa WA, kalian bisa Facebook, kalian bisa menggunakan yang seperti ini. Ini merupakan fasilitas perkembangan dari internet yang mungkin bisa kita cobakan, yang bisa kita gunakan. Sampai-sampai kita ketika kita misalkan mau mencari materi, tinggal ketik saja menggunakan Google, ya, tinggal ketik cari apa, misalkan mata pelajaran apa, langsung ketemu, atau kalian mencari kunci jawaban ketika kalian ulangan, bisa di sana. Oke. Terus yang kedua, memotivasi kemampuan kita untuk bisa beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan mandiri dan lebih percaya diri. Nah, kenapa seperti itu? Coba sekarang, kalau misalkan kita tidak tahu yang namanya internet atau gaptek dengan teknologi, mungkin kalian tidak tahu yang namanya belanja online. Terus sekarang di jalan-jalan ada yang namanya e-money, ya, e-money. Coba kalian masuk ke tempat tol, pasti tidak mengeluarkan uang kertas atau uang koin, pasti menggunakan yang namanya e-money. Seperti itu, belanja kartu kredit dan sebagainya. Nah, berarti dari sini ketika kalian belajar TIK, berarti kalian harus termotivasi untuk terus belajar. Dan ingat, setiap hari teknologi itu akan terus berkembang, akan terus maju. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, mengembangkan kompetensi kita untuk mendukung kegiatan belajar, bekerja, dan beraktivitas dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Oh, sekarang contohnya, ya sekarang di masa COVID, kita tidak bisa bertatap muka di ruangan, di kelas. Nah, dengan cara inilah teknologi digunakan, TIK itu berguna. Bisa belajar, bekerja, dan berbagi aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sepertilah 3 tujuan dari pelajaran TIK supaya kalian bisa paham. Saya berharap kalian semua di masa depan itu tidak gaptek lah, misalnya tidak gaptek, tidak tahu apapun tentang teknologi, ya minimal tahu lah yang seperti ini lah. Jangan sampai di zaman sekarang kalian punya, aduh Pak, saya tidak bisa, naonnya internet itu, naonnya tidak bisa menggunakan dia. Kalian akan ya ketinggalan. Walaupun kita keterbatasan dengan alat, dengan sarana, coba kita mencari warnet masih ada, ya. Kalau di zaman dulu, di zaman bapak, warnet itu susah, jaringan internet itu susah, sampai pernah dulu beli kuota itu, beli data dulu, bukan kuota sih, namanya data, paket data itu 10.000 cuma 10 MB. Kalau sekarang 10.000 tuh bisa 1 giga berapa hari. Kalau dulu cuma 10 MB, bayangkan 10 MB dibanding dengan 1 giga. Dan kalian tahu lah 1 giga itu seperti apa, bisa gunakan main game dan sebagainya. Oke. Ya, itulah tujuan dari pembelajaran TIK. Oke. Selanjutnya, untuk gambaran pembelajaran di kelas 11 ini itu menjadi 6 bab, ya. Semester 1 dan semester 2. Semester 1-nya akan membahas sekitar 4 bab lah. 4 bab, dan nanti semester 2-nya kita akan membahas
2 bab. Secara umum pembelajaran itu kita akan mengenal tentang internet, dan di semester 2 kita akan mengenal tentang aplikasi pemrograman pengolahan angka data itu adanya di Microsoft Excel. Itu saja untuk pembelajaran TK di kelas 11 ini. Cukup insya Allah cukup mudah dan insya Allah cukup menyenangkan, asalkan kita mau terus belajar. Oke, kita lanjut. Di sini ada bab 1. Kita akan mempelajari tentang mengakses internet, apa itu yang ada di sana. Bab 2 mempelajari menggunakan internet. Bab 3 mempelajari bertukar informasi menggunakan email. Bab 4 mempelajari tentang homepage. Ya, mungkin di sini nanti ada gambaran umum ya homepage di sini. Dan bab 5 itu kita pengenalan tentang Microsoft Excel, dan bab 6 itu bagaimana cara menggunakan formula. Nah, seperti itu. Oke, cukup dimengerti? Ya, Bapak ingatkan setiap di akhir sesi pertemuan ini nanti ada tes atau exam yang harus kalian ikuti. Jadi nanti ketika exam itu insya Allah nanti akan muncul. Silakan kalian masuk ke exam itu. Jika nilai kalian kurang dari batas yang minimal yang ada ditentukan di sana, silakan ulangi sampai batas itu melampaui. Sampai nilai kalian itu melampaui batas yang ditentukan di sana. Ya, cukup ya? Paham? Paham kan? Jadi sekali lagi ketika nanti di akhir pembelajaran itu ada exam. Exam itu adalah latihan atau ujian. Kan nanti setiap pertemuan kalian harus bisa ya minimal sama dengan nilai minimal yang ada di sana, atau lebih baik itu lebih. Jika kurang, silakan ulangi lagi exam itu sampai kalian bisa melampaui nilainya. Oke, kita lanjut saja. Tinggal klik di sini. Nah, kita akan membahas tentang bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6. Oke, kita langsung saja bab 1 saja. Oke, bab 1 tentang akses internet. Ya, yang menjadi pertanyaan itu adalah apa itu internet? Nah, sekarang apa itu internet? Kalian pasti selalu mendengar kata internet dalam kehidupan kalian masing-masing. Nah, sekarang Bapak nanya ke kalian, apa itu internet? Terus yang kedua, berguna tidak internet untuk kita dalam kehidupan sehari-hari kita? Ya. Mau bingung kan? Oke, bingung. Kalau bingung, kita langsung saja ya di sini. Nah, nanti di internet itu ini gambaran secara umum tentang internet itu. Ya, gambaran secara umum tentang internet itu. Ternyata internet itu seperti ini jaringannya. Ya, jaringannya seperti ini. Ada jaringan komputer, ada media transmisi data, ada peralatan jaringan. Ini jaringan komputer. Terus melalui komputer nanti jasa ISP itu apa itu ISP itu modem, nanti ada menggunakan modem. Apa itu modem? Nanti kita bahas. Terus ada telepon seluler yang selalu kalian pakai sekarang. Tinggal aktifkan data, itu akan tersambung internet. Nah, terus ada PDA ya. Seperti ini gambarannya. Oke, selanjutnya pertemuan pertama ini, Bapak di bab pertama ini insya Allah akan dibagi menjadi kurang lebih 3 pertemuan lah ya. Di bab 1 ini kita bagi 3 pertemuan. Insya Allah setiap minggu Bapak akan memasukkan materi-materinya, insya Allah materi-materi dan exam-examnya. Jadi kalau misalkan kalian kan kita kebagian cuma 2 minggu sekali ya, 2 minggu sekali kalau tidak salah, di minggu kedua. Terus seperti itu. Dan nanti insya Allah setiap minggu Bapak akan upload materi-materinya, dan nanti ketika masuk ke pertemuan Bapak, kita jelaskan satu persatu sesuai dengan pertemuan-pertemuannya. Oke. Di pertemuan pertama ini tanggal 20 Juli 2020, Bapak akan membahas tentang jaringan komputer secara umum ya, secara umum dulu.
jaringan komputer dan internet. Nah, nanti di sini ada nih yang kebahas itu tentang internet itu dari mana dan seperti apa internet dulu gitu ya. Beda dengan yang dirasakan sekarang. Terus nanti kalian akan mengenal tentang jaringan komputer. Seperti apa sih jaringan komputer? Cuman 2 saja untuk di pertemuan ini. Mudah-mudahan dengan 2 ini kalian bisa memahami. Oke. Kita lanjut saja. Jaringan komputer dan internet. Oke. Apa itu internet? Kalian mungkin tahu lah komputer ya. Yang sering Bapak bawa itu laptop dan komputer. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya apa itu internet? Nah, ini jawabannya. Internet itu kepanjangan dari interconnected network. Interconnected network. Nah, jadi kalian sudah mengerti lah apa itu internet. Internet itu interconnected network. Itu secara kepanjangannya intinya adalah menyambungkan interaksi ke jaringan kerja. Saling terhubung. Satu komputer dengan komputer lain untuk bisa berhubungan data, seperti handphone kalian dengan komputer saling bertukar data, seperti handphone kalian dengan handphone teman kalian itu bertukar data. Nah, seperti itu nanti menggunakan jaringan internet. Coba kalian menggunakan WA, kirim foto tersebut dikirim ke teman kalian, itu menggunakan fasilitas internet. Nah, seperti itu data tuh ya, seperti itu data tuh, mudahnya, simpelnya seperti itu. Ibaratnya ya kita di kampung, ketika di share di media sosial, pasti seluruh dunia tahu tentang foto itu ya. Itulah kecanggihan, itulah kegunaan dari internet. Oke. Dulu internet itu berasal dari kata AFRA ya, AFRA. Ini sebuah penelitian dari Amerika pada tahun 1958 ya. AFRA itu Advanced Research Project Agency. Nah, dari sinilah berawal nanti muncul yang namanya AFRANET. Nah, itu awal dari internet itu dari sana, AFRANET. Ya, sekarang sebelum ke sana, kita harus tahu dulu apa itu ISP. ISP itu Internet Service Provider. Nah, kalau contohkan ya seperti Telkom, terus kartu GSM kalian, itu ISP, Internet Service Provider, yang dimanakan nanti sebagai layanan perusahaan jasa yang memberikan layanan internet seperti itu. Oke. Nah, dulu tahun 1969 internet itu menghubungkan 4 buah saja. 4 buah saling menghubungkan satu sama lain. Tujuannya itu untuk saling berkomunikasi ya. Terus AFRA membangun sebuah jaringan yang menghubungkan 4 komputer dengan sistem komputer yang berbeda disebut dengan AFRANET. Seperti itu. AFRANET ya. Nah, protokol pertamanya yaitu Network Control Protocol. Nah, di sini ya, ini untuk memantau pemerintah ya, operasi kepertahanan mereka pada waktu itu. Nah, pada tahun 1973 Pak mulai memikirkan cara untuk menghubungkan jaringan AFRANET ini dengan menggunakan radio. Nah, sinyal radio ternyata muncul VRNet, paket radio network. Nah, ini muncul dan dapat terhubung ke ARPANET ya, ke ARPANET. Nah, langsung dikembangkan lagi, itu menggunakan satelit. Nah, muncullah nanti ARPANET mengubah protokol mereka yang awalnya ini
menjadi ini. Ya, menjadi apa? Nah, ini TCP IP. Nah, nanti kalian akan mengenal itu IP ya. Transmission Control Protocol dan Internet Protocol. Nah, seperti itu. Oke, itu. Terus di Indonesia berkembang tidak berkembang? Nah, berkembangnya pada ini nih. Di Indonesia itu. Dan munculnya yang ini namanya IPTechNet. Oke, itu saja ya gambaran umum tentang sejarah singkat atau perkembangan singkat internet itu, dan akhirnya sekarang menjadi internet ya namanya. Oke, yang kedua tentang jaringan komputer. Oke, yang pertama paham ya, mudah-mudahan dipahami. Kalau misalkan tidak bisa dipahami, silakan baca kembali tulisan ini, selain penjelasan Bapak, silakan baca lagi tulisan itu supaya lebih paham. Oke, yang kedua itu jaringan komputer. Di mana jaringan komputer ini ada beberapa bagian. Ada yang disebut dengan LAN, MAN, WAN. Seperti itu. Ya, sederhananya seperti satu komputer dengan komputer lain itu disambungkan. Ya, seperti satu komputer dengan komputer lain itu disambungkan. Bagaimana cara menyambungkannya? Nah, di sini kita akan tahu apa itu LAN, apa itu MAN, dan apa itu WAN. Nah, seringkali kita menggunakan mana? Seperti itu. Oke, apa itu LAN? Nah, LAN itu kepanjangan dari Local Area Network. Nah, kalau misalkan seperti halnya satu komputer dengan komputer lain, itu seperti ini gambarannya. Mana ya? Seperti ini. Oh, sorry. Maaf. Ini lagi kebuka dulu. Saya disuruh memasukkan dulu ini. Ya, passwordnya. Nah, pakai ini aja lah. Nah. Oke, seperti ini nih. Ya, seperti ini nih. Satu komputer ini terus disambungkan dengan komputer ini. Bagaimana supaya komputer ini bisa nyambung ke sini? Untuk saling bertukar datanya seperti itu. Ini gambarannya. Terus menggunakan laptop kita, bagaimana itu bisa ternyambung? Nanti kalian bisa menggunakan printer. Bagaimana ini semua bisa tersambung satu sama lain ke sini. Ya, seperti itu. Seperti itu gambaran LAN itu seperti itu. Gambaran LAN yang dijelaskan tuh seperti ini.
ini satu komputer dan komputer lain disebut ini peer to peer ya. Peer to peer bisa menggunakan kalau misalkan ada apa itu hotspot ya, itu bisa, atau menggunakan kabel RJ45. Oke, ternyata di LAN itu ada istilah server, client, server. Nah, di sini ada yang sebagai client dan ada yang sebagai server. Seperti apa sih? Seperti contoh lah, ketika kalian bertukar data, bertukar file menggunakan handphone, ada fasilitas yang namanya aplikasi share it. Nah, di sana kan ada istilah server dan kliennya cari. Nah, seperti itu gambarannya. Nah, server dapat dibagi sebagai ada 4. Ada file server, ada print server, ada web server, dan ada mail server. Nah, file server itu fasilitasnya untuk menyimpan data, atau print server itu biasanya untuk menghubungkan printer ya. Web server ini berperan gerbang bagi komputer lain masuk. Terus mail server ini mengatur surat elektronik mail, ya, email. Seperti itu. Ini gambarnya seperti ini. Yang kedua, MAN. MAN itu adalah Metropolitan Area Network. Seperti ini, jaringannya lebih luas daripada LAN. Bisa menghubungkan satu gedung dengan gedung yang lain. Ya. MAN ini berbeda dengan LAN, hanya saja area jaringan MAN lebih luas dibandingkan area LAN. Ya, sekitar 10-50 km lah. Kalau LAN itu 5 km. Terus yang selanjutnya, yang terakhir pembahasan ini adalah WAN. Wide Area Network. Wide Area Network itu adalah jaringan komputer yang bisa menghubungkan antar pulau, antar negara, antar benua. Nah, seperti itu. Ya, kita bisa lihat video yang ada di Amerika, yang ada di Papua, yang ada di Jawa, yang ada di Sumatera, yang ada di Arab, itu bisa. Nah, itu gambaran jaringan yang ada di pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini Bapak menjelaskan, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan nanti kalau misalkan tidak paham, sekali lagi silakan baca-baca kembali yang ada di sini. Sekali lagi baca-baca lagi yang ada di sini supaya kita bisa lebih paham. Setelah itu silakan kalian coba exam yang telah Bapak siapkan untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman kita. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan dalam pertemuan kali ini. Selamat berjumpa di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan selama pertemuan ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kalau nanti kalian ada yang mau tanyakan, boleh nanti ada di sini di akhir ada kolom komentar atau pertanyaan. Itu saja. Sampai ketemu. Sehat selalu dan jaga diri kalian dan keluarga kalian dari COVID-19.